Halo, selamat jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Ratu Hula mundur, VBL maju. Saudara-saudara yang terkasih, baru saja kita mendapatkan informasi bahwa Ibu Ratu Hula yang adalah peraih suara terbanyak calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II mengundurkan diri. Beliau kemungkinan akan digantikan oleh peraih suara terbanyak kedua, yakni Bapak Victor Bong Tilu Laiskodat atau VBL. Berita ini memang ramai diperbincangkan, sekarang sedang didiskusikan, diperdebatkan, dibahas, diulas di berbagai platform sosial media. Betapa tidak, seorang Ratu Hula yang adalah peraih suara terbanyak, kok tiba-tiba saja mengundurkan diri. Padahal tinggal sesaat lagi, KPU RI akan menetapkan beliau sebagai calon anggota DPR RI terpilih. Nah, tentu ada beragam respons, beragam tanggapan, berbagai perspektif berkaitan dengan fenomen ini. Tetapi saya berusaha untuk memberikan sedikit perspektif saya berkaitan dengan apa yang terjadi ini. Yang pertama, saya sering menyatakan kepada teman-teman bahwa politik itu menggairahkan. Politik itu penuh gairah. Mengapa? Karena di dalam politik itu sering ada kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan politik itu kadang-kadang di luar pemahaman, di luar pengetahuan, di luar apa yang dipikirkan oleh publik. Seperti yang terjadi saat ini. Pemikiran publik tentu Ibu Ratu Hula siap dilantik menjadi anggota DPR RI. Tetapi tiba-tiba mengundurkan diri. Ini kejutan politik. Inilah yang membuat politik itu menarik, politik itu bergairah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti memahami bahwa esensi politik itu adalah bagaimana memungkinkan hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi, memastikan imposibilitas itu menjadi posibilitas. Dalam konteks ini, apa yang menurut kita sudah tidak akan terjadi lagi, bahwa Ibu Ratu yang mendapatkan suara terbanyak pertama pasti tidak akan mundur. Lalu yang mendapatkan suara terbanyak kedua dan seterusnya legowo untuk mendukung, mensupport Ibu Ratu sebagai calon anggota DPR RI terpilih. Tetapi hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Nah, ini sudah terjadi, bahwa hal yang menurut kita tidak mungkin lah seorang Ibu Ratu mundur, padahal beliau mendapatkan suara terbanyak kurang lebih 76.000 dari dapil NTT 2, pasti sudah berlelah-lelah, sudah berdarah-darah, sudah berjuang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan suara sebanyak itu, kok tiba-tiba mundur? Tidak mungkin. Tetapi dalam politik selalu ada kemungkinan, dan sudah terjadi bahwa esensi politik itu salah satunya adalah memungkinkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau saya apa yang terjadi ini, saya menghormati keputusan internal Partai Nasdem. Kita menghormati, ini urusan rumah tangga Partai Nasdem. Kita respect, kita memberikan apresiasi bahwa sudah ada keputusan yang tentunya didiskusikan bersama, dibahas bersama, lalu para pihak pasti sudah menerima hasil keputusan ini. Kita memberikan respect, dan saya yakin bahwa ada ruang demokrasi di dalam partai politik.
Karena itu, ya, kita menghormati keputusan yang diambil oleh Partai Nasdem. Termasuk juga menghormati keputusan Ibu Ratu untuk mengundurkan diri. Karena ya itulah keputusan yang sudah diambil. Jadi tak usah terlalu berspekulasi macam-macam, berspekulasi aneh-aneh, ya. Karena ini keputusan internal partai yang harus kita hormati. Ini urusan rumah tangga Nasdem, ya. Ini urusan Partai Nasdem. Kita hormati itu, ya. Jadi tak perlu berspekulasi yang macam-macam. Yang keempat, ya, dari lalu lintas diskusi di sosmed selalu ada pertanyaan, mengapa kok tiba-tiba Ibu Ratu mengundurkan diri? Ya. Ada beragam respons dan tanggapan. Tetapi yang saya baca, ya, kebanyakan menyatakan bahwa kemungkinan Ibu Ratu itu dipersiapkan untuk hajatan politik selanjutnya. Ya, bisa jadi Ibu Ratu akan didorong untuk menjadi calon Bupati Sumba Barat Daya, atau bisa jadi Ibu Ratu akan didorong untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Itu dugaan-dugaan publik, ya. Ini asumsi-asumsi publik, ya. Sah-sah saja. Karena memang kita melihat dari jauh, kita hanya bisa menduga-duga. Tetapi yang tahu persis, yang sangat paham betul tentang mengapa keputusan ini terjadi adalah, ya, teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang ada di Partai Nasdem. Mereka-mereka yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan Partai Nasdem. Yang berikut, kita ini jauh jaraknya dari Jakarta. Ribuan kilometer. Kita membangun perspektif, kita membangun interpretasi tentang apa yang terjadi, ya, tentang berita pengunduran diri Ibu Ratu. Tentu dengan perspektif kita, dengan logika kita, dengan asumsi kita, dengan pemahaman kita, yang kadang-kadang memang tidak seperti yang diputuskan oleh petinggi Partai Nasdem. Kita berasumsi, kita berspekulasi, ya, kita memberikan interpretasi, kadang-kadang berbeda satu orang dengan orang lain. Kita memperdebatkan itu, ya. Sebagai narasi politik, silakan saja. Sebagai wacana politik, boleh-boleh saja. Tetapi soal kebenaran itu urusannya Partai Nasdem. Kita jangan akhirnya, ya, saling baku marah, saling bermusuhan karena kita memperdebatkan hal yang kita tidak tahu, ya, alasan pastinya. Kita tidak tahu kebenaran pastinya. Jadi sudah jadikan ini sebagai narasi politik yang, ya, bisa kita wacanakan, bisa kita diskusikan. Tak perlu harus sampai panas-panas, ya. Karena memang keputusan ini adalah keputusan internal Partai Nasdem. Kita hormati itu. Ya, demikian saudara-saudara. Apa yang bisa saya sampaikan, tentu di politik itu selalu ada kejutan-kejutan. Nah, ini baru ada kejutan yang sedang kita, ya, ulas. Mungkin besok, lusa, dan seterusnya akan ada kejutan-kejutan lain yang bisa membuat kita terheran-heran, membuat kita, ya, merasa, wah, kok bisa ya di dalam politik hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, ya. Imposibilitas bisa menjadi posibilitas. Itulah politik, itulah seni berpolitik. Karena politik itu selalu bergairah dan menggairahkan. Demikian catatan saya, ya. Mari kita berdiskusi. Tentu harus tetap sehat dan semoga Tuhan memberkati kita.